Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kepada seluruh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mereview materi mata kuliah sejarah peradilan Islam yang diajarkan oleh Bapak Mufti Al-Anam MHI untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, pertama-tama akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Dita Natasha, yang kedua ada Mbak Deswita Merinda Putri, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ahmad Al-Farizi. Baik, langsung aja kepada penyampaian materinya. Peradilan Islam diambil dari kata qadla yang secara terminologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan secara istilah berarti memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih dengan hukum Allah. Orang yang menjalankan peradilan disebut dengan qadhi. Persamaan dan perbedaan fatwa dengan putusan. Fatwa merupakan sebuah jawaban yang berisi penjelasan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dari hasil istinbat atas dalil-dalil yang terkait dengan hukum itu. Sedangkan qadha adalah vonis atau putusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Persamaannya yaitu yang pertama mengetahui kejadian yang hendak diberikan fatwa atau putusan, yang kedua mengetahui hukum syarak. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama memberikan fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan. Yang kedua, putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, sedangkan fatwa boleh diterima atau tidak. Yang ketiga yaitu fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan. Urgensi peradilan bagi manusia. Umat Islam perlu berupaya untuk kembali kepada suasana generasi terbaik dengan cara menciptakan sebuah instrumen yang dapat mengantisipasi pengkhianatan, kepalsuan saksi, dan fatwa-fatwa yang sembarangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pelembagaan badan peradilan dengan adanya kodifikasi hukum yang dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pelembagaan peradilan Islam tidak melulu harus menggunakan Islam sebagai dasar negara atau harus menjadi negara Islam, namun selama penegakan syariat Islam bagi para pemeluknya dapat dijalankan, maka itu sudah cukup. Baik, materi selanjutnya yaitu pembuktian dalam peradilan Islam. Pembuktian berasal dari kata bukti, yaitu menyatakan kebenaran atau peristiwa. Sedangkan alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Pembuktian tidaklah mungkin tercapai kebenaran mutlak, bahwa semua pengetahuan hanya bersifat relatif yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar. Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di pengadilan. Selanjutnya, alat bukti pengakuan. Pengakuan ada dua macam, yaitu pengakuan di depan sidang dan pengakuan di luar sidang. Pengakuan di depan sidang ialah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan atau mengakui seluruhnya atau hanya sebagian saja. Pengakuan ini dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis. Sedangkan untuk pengakuan di luar sidang, itu pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya, sedangkan untuk pengakuan di luar sidang secara lisan memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut. Selanjutnya, syarat hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Syarat-syarat menjadi hakim yaitu laki-laki, balik dan berakal, merdeka, adil dan tidak rusak pendengaran dan penglihatannya. Sedangkan untuk syarat-syarat menjadi saksi yaitu beragama Islam, adil, balik dan berakal, berbicara, hafal dan cermat, bersih dari tuduhan. Selanjutnya, institusi dalam peradilan Islam. Yang pertama ada ijtihad. Ijtihad ini sebagai jalan oleh seseorang yang bersungguh-sungguh untuk menggali hukum syara yang bersifat masalah-masalah amaliyah dan dengan menggunakan metode istibat melalui dalil-dalil yang bersifat syara. Selanjutnya ada ifta. Ifta berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal.
Fungsi dari lembaga Al-Ifta ini adalah menjelaskan agar umat Islam tetap dalam prinsip-prinsip Islam dan menjelaskan dengan cara yang benar. Lalu ada tahkim. Tahkim ini bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seorang hakam atau muhakam di luar hukum pidana. Selanjutnya ada hizbah. Hizbah merupakan petugas yang mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat di dalamnya. Lembaga Al-Madzalim, yaitu lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa serta keluarganya terhadap rakyat. Lembaga Al-Madzalim memiliki tugas yaitu pertama, mengawasi penegakan hukum yang dijalankan oleh khalifah terhadap warga negara atau pegawai perpajakan atau departemen tertentu. Kedua, mengawasi distribusi bantuan pemerintah kepada orang yang kurang mampu. Ketiga, membantu qadhi melaksanakan keputusan yang dibuat di pengadilan. Dan yang keempat, mengawasi atau menjaga keberlangsungan praktek ibadah. Dan yang terakhir, mengembalikan barang curang pada orang yang berhak. Selanjutnya ialah sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Bersama dengan masuknya Islam, maka aturan hukum yang wajib untuk ditaati atas keputusan hukum dalam Al-Quran sebagai undang-undang yang mampu menggantikan seluruh aturan hukum yang ada saat itu. Pada zaman Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat segera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Sistem peradilan Islam secara tegas menekankan tiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Adapun jenis perkara yang dijelaskan Rasulullah meliputi perkara keluarga, perdata, pidana, hukum acara, hingga masalah hukum internasional. Dalam menangani perkara, Rasulullah selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil. Setelah perkara diputuskan oleh Nabi, kedua belah pihak menerima putusan itu dengan sukarela. Dalam hal ini, gugatan pihak yang kalah memenuhi tuntutan dan memenuhi hak yang menangani. Sementara yang menjadi alat bukti pada lembaga peradilan pada zaman Rasulullah SAW terdiri dari bayinah, sumpah bukti, bukti tertulis, firasat, qur'ah atau undian.